Sahabat Pokop, teman-teman bonsai Indonesia, jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, kita kembali bertemu dengan pohon ini. Ini kalau nggak salah ini kali ketiga saya menangani pohon ini, mulai dari awal reposisi, kemudian kita membuat sebuah kerangka, dan ini saatnya mungkin pembesaran sudah cukup, jadi saatnya kita akan membuat kerangka tajuk ataupun perantingan yang sudah pada level ketiga anak ranting. Ya, pohon ini tumbuh subur sekali. Ya, sebuah konsep yang sudah saya utarakan di awal yang berbeda dengan yang lainnya. Saya pada pohon ini menekankan pada sebuah desain pohon yang dengan pergerakan gerak batang yang jelas di depan, kemudian percabangan malah sebaliknya banyak tumbuhnya di belakang. Jadi nanti untuk bisa menikmati pohon ini, angle untuk melihatnya juga harus tepat sehingga kita bisa menerawang tembus ke belakang untuk menikmati keindahan perantingan ataupun percabangan dari pohon ini. Oke teman-teman, langsung aja. Saya akan melakukan pemilihan dulu terhadap pohon ini karena pertumbuhannya sudah luar biasa ini. Jadi nanti akan saya pilih sampai ke level 3 atau anak ranting. Setelah itu kita kawat dan kita buat kerangkanya kembali. Kerangka apa? Kerangka tajuk. Kita ikuti prosesnya teman-teman. Ya, seperti biasa saya selalu melakukan pemilihan dalam kondisi apa ini namanya, pembesarannya sudah cukup. Kita akan memilih ini anak ranting ya, anak ranting yang paling dalam atau yang dekat dengan pangkal, yang paling dekat dengan pangkal. Nah, ini adalah anak ranting yang terpilih. Nantinya akan kita teruskan menjadi kerangka tajuk, kerangka kelompok perdaunan. Nah, sekarang mungkin bisa lebih jelas dilihat ya. Nah, inilah kerangka mahkotanya. Leher ada di sebelah sini. Kemudian apa-apa yang tumbuh di setelah leher adalah kerangka ke mahkota. Nah, kebetulan ini ada satu terusan yang sangat besar yang nanti saya akan manfaatkan atau gunakan sebagai ujung ataupun ujung daripada mahkota. Mengingat kita sudah menentukan arah tumbuh pohon menuju ke arah kanan. Jadi di sini nanti adalah ujung dari mahkota. Setelah ini mahkota kita rangkai, kemudian ada ujungnya di sebelah sini. Ini besarannya udah cukup teman-teman, kita potong dulu. Ya, nanti ada terusannya ini untuk kita teruskan menjadi tadi ujung dari mahkotanya. Oke, saya lanjut dulu dengan proses-proses pemilihan ini. Akan memakan waktu cukup lama. Nanti setelah selesai atau di tengah pekerjaan ada yang ingin saya sharingkan, akan saya sharingkan. Ya, ini kita terpaksa harus kerja simultan
Jadi ini Mas Nur sudah mulai pasang kawat teman-teman. Saya masih melanjutkan untuk memilih cabang ranting yang diperlukan. Bisa dilihat di sini pembesaran pohon ini cukup lumayan ya. Ini ranting yang dari alam, kemudian kita sambung generasi berikutnya dan besarannya sudah mulai cukup, artinya ini sudah balance, anatominya sudah balance. Nah ini sudah bisa kita lakukan pemilihan. Besarannya sudah cukup, potong, kemudian dilanjutkan dengan generasi berikutnya ini. Tahap perpecahan perandingan. Nah, dari cabang mecah ke ranting, dari ranting ke anak ranting. Ya, ini adalah anak ranting. Ini juga besarannya sudah cukup. Ya, ini akan menjadi ekor dari kelompoknya. Jadi kelompok cabang ini, kelompok tumbuh, kekuatan tumbuh cabang ini mempunyai perpecahan ranting, di mana saya selalu memilih salah satu rantingnya untuk dijadikan kelompok pemimpin, kelompok pengikut, dan kelompok pengikut. Ini adalah ujung dari kelompok pengikutnya. Jadi ini nanti akan yang paling panjang akan di sini. Saya potong karena besarannya udah cukup juga untuk dilanjutkan generasi yang ini. Ini nanti akan diteruskan menjadi ujung dari kelompok ini. Kelompok ini ujungnya adalah ini. Sedikit sharing tentang pengawatan lagi teman-teman. Jadi pengawatan selalu diawali atau dimulai dari cabang atau ranting yang besar dulu. Jadi ini kebetulan cabangnya udah terbentuk, kemudian ranting-rantingnya ini yang akan kita kawat. Jadi kita mulainya dari ranting dulu. Setelah ranting ini kita kawat, kemudian nanti selanjutnya adalah anak rantingnya. Ya, ini adalah anak ranting. Pengawatan sebaiknya dilakukan searah supaya ini khusus untuk yang baru belajar ngawat, sebaiknya dilakukan searah. Jadi kalau kanan kanan semua, kalau ke kiri semua, putaran kawatnya ini maksud saya. Nah ini putarannya kawat, supaya nanti apabila ada pertemuan-pertemuan tidak saling silang. Dan pengawatan selalu dilakukan dengan dua ujung terkait, ujung kawatnya terkait. Jadi misalkan ini saya akan kawat ranting yang ini dengan ranting yang ini. Nah ini sebaiknya terkait. Nah ini satu ranting sudah, kemudian yang kedua.
Pada tahap yang kali ini biasanya saya tidak terlalu kuat untuk lilitannya, agar memberikan ruang nantinya untuk si ranting ini bisa leluasa berkembang, membesar. Kalau terlalu rapat nanti seolah-olah kejiret ya, terlalu besar tekanan kawatnya. Jadi agak sedikit kendor lebih baik. Tetapi pada pengarahan-pengarahan yang diperkirakan ranting-ranting tua atau cabang-cabang tua yang tidak akan membesar, kita harus melilit dengan ketat supaya nanti lebih mudah untuk dilakukan bendingnya. Ya, ini saya sedang melakukan pengarahan ya. Setelah tadi kita selesai pasang kawat, seperti di awal sudah saya jelaskan bahwa proses kali ini atau tahap kali ini kita membuat kerangka tajuk, yaitu pada penataan anak ranting. Pada konsep ataupun pola pikir pembuatan bonsai tropis, kita tidak mengenal istilah cabang yang kita definisikan sebagai kekuatan tumbuh. Jadi masing-masing kekuatan tumbuh ini adalah kekuatan tumbuh, teman-teman. Ini juga kekuatan tumbuh. Ya, masing-masing kekuatan tumbuh nanti kita pilih pemimpin-pemimpinnya. Di sini ada kelompok juga dari sumber kekuatan tumbuh yang sama, ada kelompok pemimpin, ada pengikut dan lain-lain. Ya, sama ketika kita harus membuat kelompok tumbuh utama ini, dari kekuatan tumbuh utama ini, kelompok tumbuhnya adalah ini. Ya, di sini kita membuat kelompok pemimpin dan pengikut-pengikutnya. Itulah pola tumbuh dari pertumbuhan pohon tua di alam tropis yang kita tiru. Ya. Jadi meniru pohon di alam bukan berarti meniru rupa atau bentuknya, tetapi kita meniru pola tumbuhnya. Selain itu disesuaikan dengan karakter jenis masing-masing yang sedang dikerjakan. Ya, tentunya membuat perantingan atau menata perantingan jenis pohon santigi dengan jenis pohon serut berbeda. Berulang-ulang kali saya selalu memberitahukan bahwa pentingnya mempelajari masing-masing karakter dari jenis pohon yang sedang kita garap, supaya kita bisa membuat perantingan sealami mungkin, senatural mungkin. Hasilnya akan nampak seperti memang pohon tua. Hasilnya akan nampak karakter-karakter dari masing-masing jenisnya.
Saya akan sedikit menjelaskan tentang pola pikir kita ya. Pola pikir kita tentang ketika kita harus membuat penataan sebuah perantingan atau sekelompok kekuatan tumbuh. Ini adalah kekuatan tumbuh, kemudian ini adalah kelompok tumbuhnya. Kelompok tumbuhnya inilah yang pada pembuatan bonsai yang memang bagian yang kita proses. Jadi pada prinsipnya bonsai itu adalah seni membuat miniatur pohon ya. Membuat miniatur pohon kita bisa definisikan atau di pola pikirkan memproses percabangan. Memproses percabangan dari cabang ke ranting, ke anak ranting, ke cucu ranting dan seterusnya. Itu adalah proses pembuatan pohonnya. Ya, karena di depan ada embel-embel seni, jadi apapun presentasi kita harus indah, harus mempresentasikan sebuah kreativitas atau kreasi yang indah, yang ujung-ujungnya mencapai keindahan. Nah, apa yang kita susun menjadi sebuah keindahan adalah anatomi dari masing-masing pohon ini, yaitu tentang keringannya, tentang percabangannya, tentang apapun kita harus menata ataupun menyusun dengan pola pikir mencapai keindahan. Nah, pada dasarnya setelah pembuatan miniatur ini kita buat, yaitu mempunyai percabangan dan perantingan seperti ini, bagaimana menyusun ini supaya indah. Ya, dan ini adalah syarat mutlak kita bisa membuat keindahan dari dasar. Artinya jelas ya, ini ada cabang ke ranting, ranting ke anak ranting dan seterusnya, ini jelas. Ya, seperti begini analoginya. Kita ya, jadi saya bisa analogikan begini. Kita akan menggambar sebuah tangan manusia. Ya, tangan manusia dari lengan sampai ke jari-jari. Ini tentunya tangan ini harus mempunyai anatomi yang bagus. Yang bagus dalam arti benar ya. Seperti kita tahu bersama bahwa anatomi di lengan ke ujung jari ini adalah bentuknya seperti ini. Kemudian jempol di sini, telunjuk di sini, ini di sini, semua jelas. Kemudian kita mau membuat sebuah pose tangan dengan jari-jari ini yang indah. Nah, syaratnya apa? Syaratnya ini harus benar dulu kan. Nggak mungkin jempol saya numbuh di sini kan. Sama ini juga sama. Cabang, ranting, anak ranting semua harus di tempat yang benar dulu. Nah, itu yang kita buat dari awal. Apabila kita membuatnya dengan benar dulu, maka untuk menata ini menjadi indah akan jauh lebih mudah, ya kan? Sekarang kalau misalkan jentik saya ini kelingking saya ini letaknya meleset sedikit begini gitu misalkan. Saya kan nggak bisa membuat pose tangan saya ini dengan indah karena ada kejanggalan tumbuh. Nah, ini yang kita hindari dari awal. Jadi membuat miniatur adalah membuat proses anatominya. Jadi kemudian kita harus mempresentasikan dalam sebuah karya seni, ya ini harus dibuat indah. Nah, seperti tangan kita ini, dasarnya ini. Sekarang saya mau buat pose yang indah. Misalkan pose yang begini, ya ini bisa diambil angle-nya dari situ, indah. Atau pose yang begini, atau bahkan pose yang begini. Ini semua akan terlihat indah karena apa? Karena anatominya benar. Nah, kalau anatominya nggak benar seperti tadi saya ngomong, jempolnya di sini ya tetap nggak indah. Tetap janggal kan gitu. Nah, ini analoginya seperti itu. Jadi untuk membuat keindahan kita harus proses dengan benar dulu dari awal. Bahwa kita mempunyai cabang ranting anatomi yang lengkap dan anatomi yang benar tumbuh pada masing-masing. Jangan sampai ada nanti pertumbuhan yang misalkan cabang ini ada cucu rantingnya. Nah, ini nggak enak nanti dilihat. Nggak karuan nanti dilihat. Atau pertumbuhannya jadi kacau. Selain tujuan presentasi keindahan, tujuannya juga membuat jalur pertumbuhan yang enak juga. Nah, jadi sebuah cabang ini akan menghidupi akan menghidupi ranting-ranting yang jelas. Kemudian sebuah ranting akan menghidupi anak-anak ranting yang jelas. Semua jelas. Nah, ini di awal harus
benarkan dulu. Di awal harus disusun dengan benar dulu. Dibuat anatominya yang benar dulu. Setelah itu baru gampang kita. Setelah itu kita bisa membuat kerangka ini. Nah, selanjutnya nanti cucu rantingnya tumbuh. Ya udah, ini sudah jadi kelompok, jadi kelompok, jadi kelompok. Tinggal kita potong untuk dijadikan semakin matang, dan semakin matang. Artinya perpecahan. Ya. Ya, jadi lewat konten kita kali ini, saya ingin memberikan pesan bahwa tetap proses berkeseniannya ada, proses membuatnya juga ada. Proses membuat adalah apa? Yang kita proses adalah pertumbuhan percabangan. Dari cabang, ranting, anak ranting, cucu ranting. Proses berkeseniannya adalah menampilkan dengan indah. Ini saya bicara masalah parsial ya, saya bicara masalah satu kelompok tumbuh. Secara keseluruhan kita harus semua perhatikan. Nah, untuk itu kita harus mempunyai persyaratan apa? Persyaratan anatomi yang memang jelas dari awal, ya. Tidak asal-asalan. Jadi bonsai tetap pada dasarnya kita semua harus memproses pertumbuhannya. Itu adalah seni membuat miniatur pohon. Yang kita proses adalah anatominya, membuat miniatur pohon. Tetapi karena ada kata-kata seni di depannya, maka kita harus membuat miniatur pohon dengan indah, dengan rasa seni, dengan kreativitas tinggi, dan lain-lain, supaya pohon ini nampak indah. Apapun hasilnya, apapun keindahan yang ditampilkan, hasilnya harus menyerupai pohon. Ya, anatomi pohon harus jelas semua di sini. Ada akar, ada batang, ada cabang, ada ini, nanti ada mahkota, ada secara detail lagi tajuk-tajuk dan lain-lain. Itu semua mempresentasikan sebuah kehidupan pohon. Sekali lagi ini saya akan sharingkan nanti di deskripsi dari awal pohon ini reposisi sampai saya sekarang sudah mempunyai percabangan yang cukup lengkap ini, yang sudah bisa saya rangkai menjadi sebuah kerangka bonsai. Kerangka tajuk bahkan ini ya. Jadi ini saya sudah membuat kerangka tajuk, kelompok-kelompok tajuk. Ya, ini sudah selesai teman-teman. Saya sudah melakukan penataan anak rantingnya untuk dijadikan kelompok. Ini yang saya maksud kelompok ini adalah tajuk. Dasar pemikirannya adalah menurut kekuatan tumbuh yang ada. Masing-masing kita keluarkan satu kelompok tumbuh dengan pemimpin. Satu kelompok tumbuh dengan pemimpin. Nah, itulah tipikal pertumbuhan atau pola tumbuh dari pohon tropis di alam. Karena apa? Hal ini bisa terjadi karena matahari sangat banyak sekali di alam tropis. 1 tahun bersinar 12 bulan. Ya, kalau di alam subtropis mataharinya kurang, sehingga pola tumbuh pohon di alam pun juga berbeda. Nah, yang sedang kita tiru ini adalah pola tumbuh alam yang hidup di pohon yang hidup di alam tropis. Ya, bisa dilihat di sini kelompoknya udah jelas semua. Ini bagian belakang. Bagian belakang sangat banyak sekali pertumbuhan yang nanti akan bisa dinikmati keindahannya dari depan. Ya, ini sebuah konsep yang baru kali ini saya buat, yaitu menampilkan keindahan percabangan, tetapi letaknya ada di belakang. Jadi ini adalah tampak depannya. Ya, di depan kita bisa melihat dengan jelas pergerakan atau flow dari gerak batang ini sampai menuju ke mahkota. Dan ini pergerakan batang yang bukan pergerakan biasa, ini pergerakan yang ekstrim. Ya, bisa dilihat di sini pohon sampai mecah batangnya begini menjadi 2 jalur dan lain-lain. Kemudian keringan juga sudah, ini keringan dari alam tanpa kita sentuh sedikit pun, semuanya keringan dari alam. Nah, ini keindahan yang kita ekspos di depan. Kemudian apabila kita ingin menikmati
perantingannya yang berada di belakang ini, maka angle kita harus turun sedikit. Nah, di sini baru bisa dilihat gerakan-gerakan perantingan yang berada di belakang. Ya, mudah-mudahan ini bisa mempresentasikan sebuah keindahan. Saya sangat terinspirasi dari sebuah kehidupan pohon di jalanan, tepatnya di arah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Di sebelah kanan kalau kita berangkat itu banyak sekali pohon yang justru depannya kosong, belakangnya sangat penuh. Nah, ini salah satu pohon yang bisa saya salah satu bahan yang bisa saya buat menjadi konsep tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah presentasi kehidupan pohon tua yang memang natural, alami. Oke teman-teman, saya pikir cukup. Ini adalah konten saya ketiga. Sekali lagi konten pertama dan keduanya akan saya share, linknya akan saya share di deskripsi. Silakan diikuti untuk mempelajari bagaimana sebuah pohon ini diproses sampai dengan tahap yang sekarang ini. 3 kali pertemuan saya sudah memperoleh kerangka tajuk. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Pokop. Salam Pokop.